Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nasim Daily. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep pendidikan kaum tertindas yang dicetuskan oleh Paul Freire. Oke, yang pertama kita awali dulu dari konsep dasar ya. Jadi konsep dasar dari pendidikan kaum tertindas menurut Paul Freire itu merupakan sebuah sistem pendidikan yang ditempa dan dibangun kembali bersama dengan kaum tertindas. Jadi bukan diperuntukkan bagi kaum tertindas ya. Nanti akan saya jelaskan siapa kaum tertindas di sini. Yang kedua, bisa juga dikatakan pendidikan kaum tertindas itu adalah sistem pendidikan pembaharu ya, di mana tujuannya adalah untuk pembebasan, bukan untuk penguasaan atau dominasi. Nah, selanjutnya pendidikan ini juga harus menjadi proses pemerdekaan, bukan penjinakan sosial budaya, sebagaimana yang banyak terjadi pada proses pendidikan di berbagai negara. Lalu, pendidikan ini bertujuan menggarap realitas manusia, dan karenanya secara metodologis ini bertumbuh pada prinsip-prinsip aksi dan refleksi total ya. Jadi ada prinsip bertindak untuk merubah kenyataan yang menindas, dan pada sisi simultan yang lain ini secara terus-menerus akan menumbuhkan kesadaran mengenai realitas dan hasrat dari manusia itu untuk merubah kenyataan yang menindas. Jadi inilah makna dari hakikat praksis menurut Paul Freire. Jadi tadi yang dimaksud kaum tertindas itu siapa? Dalam hal ini kita harus menarik kembali ke arah sejarah ya. Sejarah di mana Paul Freire dilahirkan. Paul Freire dilahirkan itu di Brazil, dan pada saat itu terjadi krisis yang luar biasa ya. Dan pendidikan memang dilaksanakan dalam rangka untuk mencetak para buruh yang terampil gitu. Maka kaum tertindas di sini maksudnya adalah kaum buruh itu tadi, yang sebelumnya tidak mengetahui apa-apa, kemudian lanjut pendidikannya ya ke jenjang sekolah formal, dan kemudian mendapatkan keterampilan-keterampilan untuk nantinya juga akan menjadi buruh lagi. Ini terus-menerus berkesinambungan seperti itu, sehingga konsep pendidikan kaum tertindas ini dimaksudkan untuk memerdekakan dari sistem dalam tanda kutip perbudakan yang sistemik itu tadi. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi menurut Paul Freire, pendidikan yang berjalan pada saat itu dan sedang menjadi tren ya, yaitu pendidikan model bank. Kenapa disebut model bank? Ini alasannya. Jadi seorang guru ini diibaratkan sebagai seorang depositor ya, orang yang ingin meletakkan deposit gitu. Nah, kemudian pengetahuan yang diberikan oleh guru itu merupakan deposit atau bisa juga investasi. Sedangkan murid di sini ibaratnya seperti deposito ya. Jadi nanti suatu saat murid ini akan menjadi guru dan nantinya akan menyebarkan pengetahuan yang sama, akan mencetak murid-murid yang sama juga. Nah, tetapi masalahnya adalah di sini memang ibaratnya ada konsep model bank ini. Jadi murid di sini diposisikan sebagai objek ya, bukan subjek dari pendidikan itu. Jadi maka di sini dapat kita simbolkan ya bahwa seorang guru kemudian mentransferkan pengetahuan yang dimaksudkan sebagai sebuah dominasi atau hegemoni kepada murid, di mana murid di sini diibaratkan sebagai bejana kosong yang nantinya akan diisi pengetahuannya oleh guru itu, sehingga di sini murid tidak memiliki kebebasan berpendapat di dalam proses pembelajaran itu. Nah, jadi bagaimana pendidikan model bank ini sebenarnya? Di pendidikan model bank itu seperti tadi yang saya sampaikan, ada beberapa ciri khas ya, yang ini sudah kita kenal sebelumnya. Pertama, guru mengejar sedangkan murid belajar. Lalu guru diposisikan sebagai orang yang tahu segalanya sedangkan murid tidak tahu apa-apa. Nah, ada lagi gurunya berpikir, muridnya yang dipikirkan. Gurunya bicara, muridnya mendengarkan. Gurunya mengatur, muridnya diatur. Guru memilih dan memaksakan pilihannya sedangkan murid harus menuruti. Guru bertindak sedangkan murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan apa yang dicontohkan dalam tindakan guru itu tadi. Guru memilih apa yang diajarkan, sementara murid harus menyesuaikan diri. Guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid-murid.
Dan yang terakhir adalah guru ini merupakan subjek proses belajar, sedangkan murid diposisikan sebagai objek belajar. Serangkaian karakteristik ini menunjukkan bahwa guru ini diposisikan sebagai subjek, ya, artinya berpusat pada guru. Pembelajaran itu teacher center. Nah, kalau seperti ini maka hanya akan terjadi transfer of knowledge, ya. Jadi guru ini memiliki berbagai pengetahuan di dalam otaknya, kemudian ditransfer kepada peserta didik. Nah, seperti ini. Ya, ini ilustrasinya. Maka ini sebenarnya adalah bentuk dari dehumanisasi pendidikan. Nah, jadi ini ya yang menjadi masalah utama di dalam kenapa Paul Freire mencetuskan pendidikan kaum tertindas itu. Dehumanisasi pendidikan ini harus diselesaikan. Bagaimana penyelesaiannya? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Nah, sebelum itu Paul Freire juga memberikan kategorisasi kesadaran manusia. Pertama adalah kesadaran magis, ya, yaitu kesadaran yang lebih melihat faktor di luar manusia, baik itu faktor alamiah maupun supranatural, sebagai penyebab dari ketidakberdayaan. Jadi misalkan ketika ada suatu problem sosial kemasyarakatan, maka masyarakat itu ketika dia lebih melihat ketidakberdayaannya itu di dalam problem tadi sebagai sesuatu yang disebabkan secara alamiah oleh alam atau juga disebabkan oleh kuasa Tuhan atau takdir misalnya, maka ini kesadarannya masih dalam taraf kesadaran magis. Lalu ada kesadaran naif. Kesadaran ini melihat aspek manusia yang menjadi akar penyebab masalah dan yang muncul di masyarakat. Ini sudah setingkat lebih maju, ya, karena memang semua masalah sebenarnya berasal dari tindakan manusia itu sendiri. Tapi ini masih dalam arti yang sangat sempit. Baru kemudian ada kesadaran kritis. Kesadaran yang lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Misalkan ada problem sosial seperti kemiskinan, ya, atau pengangguran. Nah, ketika masyarakat ini mampu untuk melihat, oh sebenarnya kemiskinan atau juga kriminalitas ini disebabkan dari sistem yang keliru. Nah, penemuan-penemuan penting seperti ini merupakan bentuk konkret dari kesadaran kritis manusia. Dan sesungguhnya pendidikan itu selayaknya ditujukan untuk membentuk kesadaran kritis ini. Oke, jadi ada satu tawaran dari Paul Freire, yaitu pendidikan dialogis humanis. Nah, jadi di sini ada interaksi, ya, antara pendidik dengan peserta didik yang kalau digambarkan akan menjadi seperti ini. Nah, ada interaksi aktif yang bersifat dialogis, ya, antara pendidik dengan peserta didik secara simultan, yang nantinya juga akan membuka peluang-peluang untuk memunculkan ide-ide baru di dalam proses pembelajaran itu. Nah, kemudian di sini dilanjutkan dengan adanya pengkajian realitas atau problem yang harus diperbaiki yang terjadi di masyarakat, ya. Jadi problem itu tidak hanya diwacanakan saja, tetapi juga dibahas secara aktif melalui dialog-dialog yang interaktif tadi itu. Maka dari situ akan muncul sebuah humanisasi pendidikan. Bagaimana itu bisa terjadi? Coba kalian jawab, ya. Bagaimana relevansi antara pendidikan dialogis yang bersifat humanis tadi kok bisa menjadi sebuah sistem humanisasi pendidikan? Oke, berikutnya ada pendidikan hadap masalah. Ini konsep yang lain, ya, yang juga merupakan turunan dari pendidikan dialogis tadi. Pendidikan hadap masalah ini sebenarnya berakar dari problem dalam realitas kehidupan yang dialami oleh peserta didik. Berbagai problem ini kemudian dikaji di dalam proses pembelajaran, ya, yang melibatkan materi-materi ilmu pengetahuan baik itu sains alam maupun sains sosial, yang kemudian ditelaah secara kritis melalui interaksi dialogis antara pendidik dengan peserta didik. Inilah yang nanti akan memunculkan sebuah solusi, ya. Problem solving itu berangkat dari setiap masalah yang dihadapi di masyarakat, kemudian ditelaah secara kritis melalui kajian-kajian intelektualitas yang melibatkan social science ataupun natural science, dan dilaksanakan melalui interaksi dialogis, dan nantinya akan membuat sebuah solusi alternatif dari problem yang dihadapi itu. Inilah maksud secara singkat, ya, konsep pendidikan hadap masalah menurut Paul Freire. Dan sebaiknya pendidikan itu dilaksanakan seperti ini. Jadi bukan hanya transfer pengetahuan, transfer keilmuan, tetapi juga bagaimana peserta didik
diajarkan untuk mampu mencari sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi. Oke, kira-kira bagaimana jika konsep pendidikan dialogis tadi dan juga pendidikan hadap masalah ini diterapkan di dalam pendidikan di Indonesia? Apakah cocok atau tidak? Silahkan jawab sesuai dengan apa yang terlintas di benak kalian ya. Tentunya dengan alasan yang argumentatif dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, saya kira itu ya penjelasan mengenai konsep pendidikan komputer cerdas milik Paulo Freire. Jadi intinya adalah penyadaran itu merupakan inti dari pendidikan. Pendidikan tidak akan bernilai apapun ketika tidak ada konsep penyadaran di dalam prosesnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dijawab 2 pertanyaan tadi ya. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.